Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel Akbar CK. Pembahasan kita kali ini masih seputar ijazah Pak Jokowi. Saya pribadi sebetulnya sudah agak malas karena sudah mulai sedikit memuakkan membahas soal ini. Tetapi kalau nggak kita bahas, nggak kita respon, bisa-bisa masyarakat yang tadinya tidak percaya dengan tuduhan Roy Suryo CS ini soal ijazah Pak Jokowi palsu, bisa-bisa percaya. Nah, maka dari itu, sebelum gerombolan ini, Roy Suryo CS ini ditangkap oleh pihak kepolisian, kita akan terus bersuara. Karena apa? Karena gerombolan ini terus-terusan membangun fitnah-fitnah baru. Dari ijazah, lari skripsi, lari ke pertambangan, yang dikaitkan dengan Pak Jokowi, padahal tidak ada sama sekali. Nah, dan yang terbaru ini, Roy Suryo sebut, lokasi KKN Pak Jokowi itu fiktif, tetapi sudah terbantahkan. Ya, Roy Suryo sebut lokasi ataupun desa tempat Pak Jokowi KKN itu baru ada di tahun 2007. Itu dipatahkan oleh sekretaris desa tempat Pak Jokowi KKN. Sekretaris itu sebut kalau desa tempat Pak Jokowi KKN itu sudah ada sejak tahun 50-an. Nah, ya, ini sudah terjawab dan terbantahkan. Entah apa lagi nanti ini pindah-pindah yang dibangun oleh gerombolan-gerombolan ini. Maka dari itu, sebelum gerombolan ini ditangkap oleh pihak kepolisian, fitnah mereka akan terus berlanjut. Maka dari itu kita harus bersuara, harus kita bahas, dan harus kita respon setiap fitnah-fitnah yang ditimbulkan oleh Roy Suryo CS ini. Nah, ini kita akan mendengarkan nih pengacara Pak Jokowi. Pengacara Pak Jokowi sebut kalau Pak Jokowi ini memang ditargetkan untuk diasingkan. Wah, nah seperti apa video selengkapnya tanpa berlama-lama, langsung aja kita simak videonya berikut ini. Bahwa isu yang dilempar oleh pihak-pihak yang selama ini mempersoalkan ijazah Pak Jokowi ini tidak untuk mencari kebenaran. Bahkan waktu itu kami menduga kuat ini upaya untuk menjatuhkan atau mendiskreditkan Pak Jokowi. Ternyata 2 bulan berjalan dalam pengetahuan kami, sesuatu yang kami yakini semakin terbukti kebenarannya. Semakin terlihat bahwa kegiatan mereka ini bukan lagi bersifat mencari kebenaran atau kegiatan akademis, karena banyak statement yang sangat terlihat bahwa ini sudah berbau politis. Di antaranya, sebagai seorang peneliti, melemparkan kalimat-kalimat ingin mengasingkan Pak Jokowi, ingin menusukambangkan Pak Jokowi agar tidak bisa berinteraksi dengan pejabat-pejabat lainnya. Itu Bang Yakub dan nggak ada itu yang namanya alasan akademis seperti itu ya. Sampai akhirnya diksi yang dipilih oleh tim kuasa hukum menyimpulkan bahwa ini merupakan bagian dari kriminalisasi. Artinya kalau sudah masuk fase kriminalisasi kan artinya sanksi pidana juga akan menyertainya kan Bang Yakub ya. Kenapa sampai ada tujuan ini merupakan kriminalisasi Jokowi menurut Anda? Kesimpulan dari tim kuasa hukum. Iya, karena perkara ini sudah bertahun-tahun, Mas. Ketika semua dilakukan melalui upaya yang memang sesuai dengan koridor hukum, ketika ada pihak yang mengajukan gugatan perdata maupun gugatan tun, itu kami layani secara hukum juga. Kami jawab-menjawab dan sebagainya. Kami hadir di persidangan. Tapi ketika orang menggunakan atau mengatasnamakan penelitian untuk mengkonfirmasi suatu kepercayaan yang mereka punya di hati atau di kepalanya itu bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu, dan mengambil hanya bagian-bagian atau menginterpretasikan informasi atau bagian-bagian untuk mencocokkan kepada kepercayaan yang sudah mereka ada di kepala mereka itu dengan melawan hukum, dengan melakukan fitnah atau dengan dugaan tindak pidana pencemaran nama baik, itu tidak bisa dibenarkan, Mas, sampai kapanpun. Sehingga selama ini mungkin dari sisi media, dari sisi mereka pun selalu mengkoar-koarkan kepentingan hukum dan kepentingan kepastian hukum dari versi mereka sebagai pelapor di Barreskrim. Nah, kami juga meminta seluruh pihak termasuk mereka dan juga masyarakat luas untuk mementingkan juga dan memikirkan kepentingan hukum dan kepastian hukum untuk Pak Jokowi juga. Masa bertahun-tahun dituduh ijazahnya palsu, kita terus diam dan mereka tetap dibiarkan seperti itu sih? Betul. Nah, ini harus menjadi pembelajaran bagi kita semua agar hukum dapat ditegakkan. Semua undang-undang yang dibuat oleh legislatif dan eksekutif itu semua harus dihormati. Karena itulah panglima tertinggi kita, Mas. Jadi menerjemahkan supaya tidak tinggal diam ini apa untuk laporan di Polda Metro Jaya? Pak Jokowi sebagai pelapor.
Iya, tentunya sekarang di laporan di Polda Metro Jaya masih dalam tahap penyelidikan. Oke. Tadi juga kami menyampaikan bahwa kami menghormati dan kami mendorong juga Polda Metro Jaya untuk dapat terus melakukan prosesnya seefisien mungkin, dan kami tahu tidak mudah, tapi ya kami dari versi kami meyakini bahwa ada dugaan tindak pidana, sehingga ya kami mohon jika memang ada terbukti, mohon dapat segera ditindaklanjuti. Begitu Mas Andro. Terima kasih. Nah, udah berbulan-bulan belum juga ada perkembangan. Sudah jelas para gerombolan ini menghina, kuar-kuar di media sosial ya, semakin membuat masyarakat itu menjadi tambah geram. Kok bisa-bisanya berbulan-bulan nggak selesai ini kasus ya. Salah satu caranya biar cepat selesai, ditangkaplah semua gerombolan ini daripada terus-terusan bikin gaduh dan mengganggu stabilitas politik dalam negeri. Kalau lihat kemarin kan Pak Roy ini sempat bilang gini, Pak Jenderal, saya berani gantung di Monas. Kalau ijazah Pak Jokowi ini asli. Dan ada bohir, ada orang yang membiayai di belakang proyek ini. Ini saya yakin Pak Jenderal ini sudah melakukan operasi senyap ini. Kira-kira apa nih informasinya gitu. Dengan tantangan Pak Roy ini. Artinya kan ketika bicara seperti itu ada baris krim juga. Ngomong gimana? Dia ngomong gimana? Saya berani gantung, siap gantung di Monas. Saya siap digantung di Monas kalau memang saya dibiayai gitu. Ya, kalau memang proyek ijazah palsu itu dibiayai gitu. Ya. Dia membantah apa? Ya, sumpah-sumpah kayak gitu ya, itu boleh saja. Cara dia untuk mempertahankan bahwa dia itu jujur kan, itu hak orang. Nah gitu. Tapi hubungan dia sama yang di atas lah pokoknya. Omongan itu nanti risikonya bukan kepada kita, tapi kepada Tuhan. Oke. Itu aja. Itu biar dia bertanggung jawab pada Tuhannya sendiri lah. Nggak usah ngajak-ngajak orang lain untuk membuktikan dia itu benar apa tidak. Karena bagi saya itu sumpah seperti itu enggak. Benar atau tidaknya si Roy Suryo yang sampai kalaulah terbukti kegiatan mereka itu ada mendanai atau dibayar, siap gantung di Monas. Itu urusan Roy Suryo sama Tuhan ya. Dipertanggungjawabkan nanti sampai akhirat Roy Suryo. Nggak ada kaitannya dengan urusan-urusan yang terjadi di lapangan ini gitu. Kalau saya yang urusan yang terjadi di lapangan ini adalah gara-gara tadi ada tuduhan-tuduhan secara liar, sampai saya katakan ya, liar di media sehingga menimbulkan justru ada tindak pidana di situ melawan daripada yang mau membuktikan secara hukum. Nah ini kan sudah lapor ke hukum, sudah ditindaklanjuti kan gitu kan. Sudah hukumnya itu sudah mulai dari pengadilan di Sleman sudah diputus. Tetap itu dibantah kan gitu kan. Berarti dapat dipastikan bahwa tersangka ini bakal bertambah, benar? Kalau saya memastikan pasti akan bertambah. Pasti akan bertambah. Pasti yang bertambah tinggal nanti penyidik mau apa enggak gitu aja. Oke. Tinggal penyidik itu mau apa tidak. Karena apa? Yang sekarang yang dilaporkan kan cuman itu aja, pencemaran nama aja. Yang itu yang ngotot dibilang nggak ada provokasi. Ya memang tidak ada, dalam laporan itu tidak ada. Tetapi di dalam rangka itu pembahasan ini itu banyak sekali jejak-jejak tindakan yang jejak-jejak digital yang menunjukkan adanya kegiatan provokasi, kegiatan fitnah, kegiatan ujaran kebencian itu ada di situ, termasuk penghinaan dan sebagainya itu ada. Gitu. Kalau saya kasih contoh adalah jejak-jejak ada Pak Roy itu menghina contohnya. Di setiap pertemuan dia ini Petro ini. Oh iya bayang-bayangan. Ya kan dia itu kan menghina. Orang Jawa Tengah juga. Itu kan menghina kan kayak gitu kan. Ini Petro ini apa ini orang nggak tahu diri ini gitu. Petro itu istilahnya apa sih? Mungkin keluar sedikit. Petro itu orang rakyat jelata. Petro itu orang rakyat jelata. Nah, terus kan di dalam wayang itu ada disebutkan kalau Petro jadi ratu gitu. Jadi rakyat jelata yang orang blow on tapi kemudian jadi penguasa. Itu yang ditampilkan kan kayak gitu. Itu kalau untuk orang Jawa itu sangat menghina itu. Tambah dalam lah Roy Suryo ya. Tambah dalam dan juga bakal banyak yang jadi tersangka. Tapi memang harus begitu. Harus banyak ini yang jadi tersangka. Kalau kita lihat di sosial media kan luar biasa gerom-geroman ini. Kalau ibarat kata kanker, itu memang harus diangkat sampai ke akar-akarnya. Ya biar bersih. Kalau yang ditangkap hanya sekitar 4 orang atau 5 orang, yang lainnya masih harus berkor-kor. Jadi harus ditangkap semuanya. Biar bersih ini semua ya. Bang, boleh dijelaskan Bang keterkaitan Simon itu berbicara itu seperti apa sih Bang? Jadi saya juga nggak tahu ya. Ini Simon banyak kan. Jadi Simon sama Repa
oleh tim siluman. Katanya Rismond ini memang dia lagi bikin buku untuk dijual ke Amerika. Jadi dia memang tuang jual Amazon. Jadi dia tuh jual beli buku di Amazon biar bukunya laku untuk menjelek-jelekan Indonesia di mata internasional. Ternyata ini si Rismond Sianipar ini ya diduga tukang jual buku. Dia jadi sengaja cari masalah di Indonesia, mencari masalah, lalu dia bikin tulisan-tulisan, lalu dijual supaya bukunya laku. Begitu seakan-akan dia udah penulis hebat, tetapi menjual negara jadi negara asing. Ya, dia menghina lagi Polri Indonesia yang aktif lagi jenderal-jenderal. Ya, lembaga yang paling kami sayangi, yang menjadi mitra strategis kami sebagai pengacara. Keluarga kita. Ya, polisi ini. Termasuk keluarga besar kita, Polri. Ini dihina, seakan-akan jenderal kita ini jenderal terkotor se Asia Tenggara, kan gila ini. Katanya kan kuasanya. Jadi Rismond, kau harus tunjukkan parameter kau berbicara parameternya apa, maksudnya apa. Jadi ini udah aku siapkan nih duit, ya. Nih, duit ya. Ini bukan omong-omong aja, apa yang kita omong ya. Ini duit cash, ya udah aku siapkan. Ya, nih. Nah, kalau kurang tambah lagi. Bisa sampai 10 miliar. Yang penting begini Rismond. Yang penting kau pertanggungjawabkan omongan kau. Dia mendalilkan. Hari ini kita somasi kau. Rismond ya. Kau telah menghina Jenderal Polri, kami somasi. Ada dua pilihan. Kau pindah negara ke negara panci atau kau ikut tanding. Nah, pilihan yang pertama enak tuh. Walaupun babak belur, tapi bisa dapat uang juga kalau kalau hancur ya keluar negara ya, bikin negara panci. Aku modalin kau ya tanah 1 hektar untuk bikin negara panci. Ini kawannya, ini kalau surga jangan tahu lawan langsung nih Andre Yaakob. Dalam kasus ini sebenarnya sudah jelas sekali ya, UGM sudah memberikan klarifikasi ya, tapi Barreskrim ternyata masih mengikuti, mencoba memberikan upaya-upaya ekstra untuk membawanya ke lapor. Kami masih hormati juga, ya silakan saja ya. Lalu sekarang sudah keluar hasilnya lapor menyatakan identik ya, dan dari penyelidikan ini kesimpulannya lagi-lagi ini bukan hanya berdiri dari satu lapor ya, ada keterangan saksi, ada bukti surat-surat yaitu administrasi pemerintahan Pak Jokowi, dan disimpulkan bahwa memang Pak Jokowi kuliah di sana mendapat ijazah secara sah, ya sudah selesai. Bahwa teman-teman ingin memberikan pembelaan atau mencari-cari lagi celah lah untuk bisa membela diri, ya itu sah-sah saja. Tapi menurut saya ya kita selesaikan saja di pengadilan agar semuanya terang benderang, masyarakat bisa menyaksikan di forum yang tepat ya, kayak seperti hari ini seolah-olah ada informasi dari Pak Kasmujo tidak akan bernilai juga kalau tidak didengar di persidangan ya. Jadi menurut saya sih sudah enough is enough ya, sekarang kita masuki ke tahapan yang baru. Dan lagi-lagi satu yang saya komentari, hukum itu tidak memberi kepuasan tapi memberikan kepastian. Baik. Mari kita cari kepastian dari proses yang sudah berlangsung yang cukup lama juga, sudah hampir mau 3 bulan. Demikian. Baik, Pak Rismond, tadi kan dikatakan oleh Pak Rifai kita bawa saja ke persidangan, ke pengadilan. Begitu, apa saja yang sudah Anda siapkan untuk menempuh proses hukum ini? Ya, banyak yang sudah kita siapkan ya. Tetapi kita juga jangan cepat amnesia atau lupa ya, bahwa di kasus di Sumatera Barat ya, polisi juga memanipulasi barang bukti, maka dilakukan ekshumasi. Kalau tidak digugat dan disuarakan oleh pengacara semacam Kamarudin Simanjuntak, Martin Lucas Simanjuntak, Nelson Simanjuntak dari Sumatera Barat, Pak Jokowi kan rasanya tidak mungkin, karena sudah 3 kali di KPU Solo, 2 kali jadi wali kota, di KPU DKI 1 kali jadi gubernur pusat, 2 kali jadi presiden. Jadi kalau tuh dengerin si Rismond ya, Rismond ini kan baru-baru menjadi detektif dadakan, datang ke rumah Pak Kasmujo, menyelidiki segala macam ya, mencari pembenaran. Nah inilah semakin besar dugaan kalau gerombolan ini ada yang membiayai, ataukah mereka ini mencari pembenaran, membangun narasi bahwasanya Bapak Jokowi itu memang berbohong. Mereka mendatangi rumah Pak Kasmujo, menanyakan soal pembimbing skripsi, pembimbing akademik kepada Pak Kasmujo. Pak Kasmujo kan udah sepuh ya, mungkin Pak Kasmujo itu berpikir, aduh tambah lagi masalah ini nanti, datang menanyakan segala sesuatu ya.
Dengar tuh Rismon, nih Komarudin Simanjuntak, kok bisa-bisanya lari ke kasus Joshua si Rismon, apa yang tuh dengerin si Rismon, nih nah dengerin nih Rismon, pengacara Komarudin Simanjuntak, nggak mungkin sudah jadi wali kota, gubernur, presiden, ya kan? Nah, apalagi? Berarti jelas dokumen-dokumen yang digunakan sama Pak Jokowi itu tidak ada masalah, ya, tidak ada masalah sama sekali. Nah, Rizky Rismon ini kan baru-baru ini menjadi detektif dadakan, mencari pembenaran diri, datang ke rumah Pak Kasmujo, datang ke kampung KKN-nya Pak Joko Widodo. Inilah dugaan, semakin besar dugaan kalau mereka ini ada yang membiayai, ya dugaan. Dan juga ataukah mereka ini ingin membangun opini bahwasanya Pak Jokowi itu betul-betul berbohong. Ya, inilah gerombol-gerombolan ini. Pun ada seperti itu, ya sudahlah, dimaafkan aja kalau ada kekurangan-kekurangan. Ya, menantang Pak Luhut untuk datang ke rumah sakit jiwa. Ya. Dan memeriksa kejiwaan. Ya, Pak Janas akan datang. Kalau Pak Luhut datang. Udah datang saya. Oke, kita tunggu Pak Luhut menjawab apa tentang tantangan ini. Dr. Rismon siap nggak diperiksa kejiwaan? Periksa kejiwaan untuk menyatakan bahwa saya sakit jiwa. Iya. Nggak usah diperiksa. Udah nampak si Rismon udah mulai terganggu jiwanya, ya. Jiwanya mulai terguncang. Terancam hukuman 12 tahun penjara. Rismon Sianipar tentang lokasi kuliah kerja nyata KKN Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi fiktif dinilai menyesatkan. Sebelumnya, Rismon Sianipar menuding lokasi KKN Jokowi di Ketoyan, Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali, fiktif karena desanya baru terbentuk pada tahun 2000-an. Sementara Jokowi melakukan KKN sekira tahun 1985-an. Namun tudingan Rismon itu langsung dibantah Sekretaris Desa Sekdes Ketoyan, Tovan Bangkit Sanjaya. Tovan menyebut pernyataan Rismon menyesatkan dan tidak sesuai fakta sejarah. Tovan Bangkit Sanjaya lalu menunjukkan sejumlah dokumen otentik yang membuktikan bahwa Desa Ketoyan telah berdiri jauh sebelum tahun 2000. Sementara terkait kegiatan KKN yang dilakukan Jokowi di desa itu, diakui warga dan tokoh masyarakat setempat. Huri 70, warga setempat mengaku pernah berinteraksi langsung dengan Jokowi selama masa KKN berlangsung. Huri. Saya sepitong bulu, Mas. Kelahiran 55. Enggak Mas anu. Mungkin ngumpul nang pendopo terpisahan tembiku wakai sekitar mungkin ya 50-an enggak midun. UGM jelas. Kula nu tangklet koncone niku. Mikakan dari mana nih, dari kehutanan UGM. Jelas nih. Kehutanan UGM. Pak Jokowi itu ada nih lho. Les yang paling ingat kuwi Mas Awi. Mau kan mau perpisahan. Perpisahan KKN itu. Lah di sini kan aku minta gitar. Terus dikasih uang sama ini yang namanya Pak Tugiar. Pak Tugiar itu tokoh masyarakat sini, ngasih uang untuk beli gitar elektrik, terus dipinjemi Vespa. Jadi saya diantar Pak Jokowi naik Vespa ke Solo. Yang saya paling ingat itu mampir sebelum Solo, pokoknya nusuan Rene ini, tempat kayu-kayu, mampir situ sih. Terus mampir ke rumah Pak Jokowi, bukan kurang tahu, ono omah, tapi depannya ono kali ini Mas. Nah itu ono omah jejer-jejer, bukan omah diwi-diwi enggak, nyambung sini, lah mampir situ. Lama Pak di situ? Ya, rada. Kemudian jagongan karo sedulure saudaranya sih. Pak Jokowi itu. Karena Pak Jokowi dari Solo itu. Ya dari Solo itu yang tahu Solo. Salam waras.
Rismon Hasyolan Sianipar ini lagaknya seorang detektif ya. Dia ini tidak percaya kalau Pak Jokowi itu pernah KKN. Jadi dia datang ke desa Kedoyan. Nah, di mana itu ya? Tempat Pak Jokowi KKN. Jadi dia itu tidak mendapat jawaban yang dia inginkan karena memang Pak Jokowi itu KKN di sana. Kemudian ada statement juga dari Roy Suryo bahwa desa Kedoyan itu adanya di 2007. Mereka ini kan asal ngomong aja tanpa fakta dan bukti yang nyata. Padahal sekdes dari desa Kedoyan itu menyatakan bahwa desa Kedoyan itu sudah ada sejak tahun 1954. Jadi jauh sekali 2007 ke 1954. Ini orang nih ya benar-benar pekok ya, dan sayangnya juga dipercaya oleh orang pembenci dari Jokowi. Jadi sekarang ini mereka ini sudah sangat-sangat mentok. Jadi kalau dulu mereka itu gencar menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu, dari UGM sudah menyatakan bahwa itu memang benar, mentok ya. Kemudian menyatakan bahwa skripsi Pak Jokowi itu tidak benar. Mereka menyatakan, Roy Suryo itu ya dengan pasti saya memegang asli, padahal dia tidak memegang. Data-data dokumen yang disebarluaskan media sosial manapun itu adalah kepunyaan dari Joshua Sinambela yang melaksanakan, yang melakukan penelitian lah ya, kalau saya bilang bahasa mudah dicerna itu, penelitian terhadap ijazah Jokowi itu, skripsi Jokowi itu di UGM. Sedangkan Roy Suryo kan enggak, dia itu hanya bertemu dengan wakil rektor, kemudian melakukan press conference, tidak mencari data-data. Yang jelas Joshua Sinambela sudah membongkar siapa sebetulnya Rismon dan Roy Suryo CS ini ya. Si Rismon pakai datanya Joshua, bisa-bisanya meneliti pakai data orang lain tanpa izin lagi, ya kan? Bahwa video ini mereka ambil sendiri, screenshot segala macam foto, padahal itu semua dari si Joshua Sinambela. Dan sampai saat ini pun si Rismon ini nggak berani nanggepin, hanya sekedar keluar-keluar di podcastnya siapa itu. Diundang sama Joshua Sinambela nggak berani, kan udah kelihatan bahwa mereka ini pembohong semua ya. Kebenaran. Nah, data itu berasal dari Joshua Sinambela yang mengajak si Rismon Sianipar ini untuk jangan berbuat itu, malah data itu dipakai oleh kelompoknya Rismon dan Roy Suryo yang matematik. Saya sudah pernah memegang. Nah, ini kan orang-orang yang yang hanya membuat kegaduhan-kegaduhan ini. Saya bilang di VT saya sebelumnya bahwa orang ini kan di belakangnya itu tuh HTI dan FPI. Wow, banyak marah itu. Padahal kenyataannya memang iya. Jadi sekarang mentok kan? Apalagi nih mau dicari? Ya, buat si Rismon ya. Sekarang selidiki juga ari-arinya Pak Jokowi. Itu ditanam di mana ya? Jangan tidak ya. Jadi semakin terlihatlah kekonyolan dan kebodohan Anda yang dipercaya oleh pembenci Jokowi yang bodoh, kalau saya bilang ya. Nah, kalau saya keras kayak gitu, banyak yang nggak setuju. Kalau saya bilang nyatakan bahwa FPI dan HTI itu ormas terlarang, banyak yang protes. Jangan mengkaitkan. Wow, memang ini real dan nyata ya. Maka sering saya katakan, jadilah netizen yang cerdas. Kita perlu belajar sedikit ilmu hukum ya, agar kita mengerti, agar kita tidak dibodohi oleh orang-orang yang ingin memecah belah bangsa Indonesia ini. Salam waras. Ijazah itu empiris. Dari mana kita meyakini ijazah itu asli? Barangnya nggak pernah lihat. Itu taklid buta namanya. Dan orang-orang yang taklid buta ini nggak sehat ya. Ngomongin diri dia sendiri itu ya kan. Dari mana ngatakan barang itu asli? Orang barangnya aja nggak kelihatan, nggak ditunjukin, ya kan? Nah, mereka sendiri bilang ijazah Pak Jokowi palsu. Apakah mereka sudah lihat itu barang? Ya, mereka hanya meneliti suatu dokumen yang mereka ambil dari orang yang mengunggah ke internet. Itu mereka ambil, mereka teliti.
Sedeng. Lalu dari mana juga Anda meyakini ijazah itu palsu, padahal Anda belum pernah melihat wujudnya. Berarti Anda juga nggak sehat secara nalar. Terus tadi yang di sampingnya si Roy Suryo sambil ketawa-ketawa. Iya benar Pak Lalu. Sekarang gini, ijazah itu adalah produk kelembagaan. Nah, lembaga yang mengeluarkan ijazahnya Pak Jokowi ini adalah UGM. Kalau UGM lembaganya udah menyatakan asli, lalu yang kalian kejar-kejar adalah Pak Jokowi, ya itu kan lawak. Sama Pak Jokowi nggak percaya, sama UGM nggak percaya, sama Bareskrim nggak percaya, terus nanti sama pengadilan nggak percaya. Lalu siapa yang dipercaya sama orang-orang ini? Halo guys, di Republik kita pembenci tetaplah pembenci. Karena seperti kapal ini yang bertulisan JKW Mahakam dan Dewi Iriana, ujung-ujungnya Bapak Jokowi beserta keluarga. Jadi bisa-bisa ketika ingin meniup pohon jatuh di jalan, ujung-ujungnya Bapak Jokowi yang salah. Pastinya begitu. Kucing yang nggak beranak-beranak pun bakal Pak Jokowi juga disalahin sama gerombol-gerombolan itu. Tetapi pembenci menipu sesama pembenci, menyebar hoaks untuk menipu sesama pembenci. Kapal Dewi Iriana dan JKW Mahakam tidak beroperasi di Raja Ampat. Cek berita realnya. Pembenci tetaplah pembenci, tidak usah dijelaskan panjang lebar. Yes. Bang, ibu-ibu, bapak-bapak para pembenci, tolong. Sakit yang berkepanjangan adalah sakit hati. Jadi semua kami pegang. Nah ya, kepolisian mereka nggak percaya, UGM mereka nggak percaya, nanti di persidangan hakim pun nggak bakalan mereka percaya ya. Terakhir ya itu tadi pakai jurus mabuk. Kan udah nampak pada mabuk gerombolan ini kan sudah terancam hukuman 12 tahun penjara dan juga diduga seperti yang dikatakan oleh Jenderal Purnawirawan tadi, penasihat Kapolri, tersangka ini bisa jadi bertambah, tersangkanya bisa bertambah. Tapi nggak apa-apa, tersangka bertambah, nanti sudah pada waktunya ditangkapin itu semua. Jangan disisakan lah ya, biar bersih lah NKRI ini dari orang-orang yang selalu bikin gaduh, yang selalu bikin onar. Kalau penyakit kanker itu harus diangkat sampai ke akar-akarnya, biar bersih dan sembuh total. Nah, sebelum saya jangan lupa like dan subscribe-nya, dan juga ketik komentar kami kalau komentar terkait video kita kali ini. Saya bercakap, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sehat selalu, bye-bye.